101,5 FMP Radio, radionya Pejuang Bawi Karsu. Hai Bawi Karsu Warriors, balik lagi nih sama Disha yang bakal nemenin kalian di beberapa menit ke depan. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga lebih baik daripada hari kemarin. Semangat terus untuk menjalani aktivitasnya dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, kali ini Disha nggak podcast sendirian loh. Disha bakal ditemenin tamu spesial. Beliau adalah seseorang yang bergelut di bidang fotografi. Siapa lagi kalau bukan Kak Dani? Oke, siap Kak. Halo Kak Dani, gimana nih kabarnya? Oke, baik Kak. Gimana kabarnya Kakak? Baik-baik aja sih. Sekarang lagi masih sibuk dengan tugas-tugas sekolah yang padat banget. Soalnya sekarang kan udah mulai full day ya. Iya, betul. Sekarang Kak Dani ada kesibukan apa nih? Oh iya, kesibukannya sih nggak sibuk-sibuk banget sih Kak sebenarnya. Tapi lebih tepatnya menata diri setelah pasca saya kemarin motret di Stadion Kanjuruhan Kak. Oh, baik. Sebelumnya Kak Dani bisa memperkenalkan diri dulu sama Pejuang Bawi Karsu. Oke Kak, siap. Terima kasih waktunya Kak. Teman-teman Bawi Karsu, perkenalkan nama saya Dani Christian Wardana. Saya lahir di Malang. Saya jadi fotografer di salah satu media di Malang dan salah satu ikut aliansi fotografer di Indonesia. Saya sudah berkecimpung di dunia fotografi kurang lebih 10 tahun lebih. Salah satunya lebih foto di olahraga sih Kak. Gitu. Ngomongin soal fotografi nih Kak Dani, apa sih yang membuat Kak Dani ini tertarik sama bidang foto? Oke. Sebenarnya kalau saya bilang tertarik di foto, sebenarnya ini sebenarnya fotografi ini cuma hobi Kak. Jadi kalau saya sendiri malah hobi jadi programmer Kak. Malah saya jadi hobi jadi programmer karena saya punya dua hobi nih Kak, jadi programmer dan fotografer. Tapi saya berpikir bahwa dua ini sebuah hal yang gak bisa digabungkan Kak. Iya. Ya foto ya harus sendiri, programmer ya harus sendiri. Terus berjalannya waktu saya mempertimbangkan bahwa dua hobi ini ya harus saling dipacu. Meskipun saya menganggapnya mayor dan minor, mana yang harus diprioritaskan dan mana enggak. Tapi suatu saat bisa jadi yang minor ini menjadi mayor Kak. Misalkan nih di musim sekarang fotografi udah mulai meredup. Jadi mau nggak mau si programming keilmuan untuk programming saya harus saya upkan. Jadi harus saling melengkapi gitu sih Kak. Ngomong-ngomong mulai dari kapan nih Kak Dani terjun ke bidang fotografi ini? Oh iya, sebenarnya kalau teman-teman Bawi Karsu tahu bahwa saya memulai untuk belajar fotografi sebenarnya barusan. Tapi kalau untuk berkecimpung di dunia media, pertama kali saya di tahun 2008-9. Waktu itu di Kepanjen ini ada salah satu media online terbesar waktu itu. Itu masih pakai Blogspot kalau nggak salah ya. Itu ada satu media besar, saya berkolaborasi sama teman-teman mulai dari ada yang guru, ada yang dari teman-teman yang komunitas lainnya. Jadi kita berkolaborasi. Salah satunya yang paling muda saya Kak. Dan dari situ saya berpacu bahwa mungkin saya paling muda. Saya masih kelas 6 SD bahkan Kak. Kelas 5, kelas 6 SD waktu itu. Terus akhirnya saya berpikir positif, saya mengambil ilmu dari teman-teman ini dan saya dijadikan teman-teman di salah satu media online di Kepanjen ini sebagai kontributor untuk tentang pendidikan. Jadi saya berkecimpung dan bertemu langsung dengan orang-orang dan teman-teman saya sendiri. Saya wawancarai kayak hobinya apa, terus suka apa, terus mainnya sering kemana gitu sih Kak. Itu mulai kelas 5-6 SD sih Kak. Terus akhirnya berkelanjutan di
SMP akhirnya saya ikut membangun salah satu media di sekolah dan akhirnya saya sekarang ikut di media sih Kak. Tentunya di salah satu media terbesar di Indonesia sih Kak. Wih, keren banget mulai dari kecil udah berkecimpung di dunia fotografi ini. Lalu aku pernah tahu deh kalau Kak Dani punya Instagram DKW Image. Gimana sih bisa diceritain kenapa punya akun Instagram DKW Image sendiri itu? Ya sebenarnya kalau akun DKW Image ini adalah salah satu produk sih Kak dari hasil kerjaan saya, mungkin portfolio saya selama saya bekerja, mungkin kebanyakan masih di akun pribadi saya Kak. Ya terus berhubung waktu itu di 2018 awal mula 2018 di Malang mulai gencar-gencarnya sepak bola, terus futsal, terus olahraga yang lainnya, akhirnya saya mendirikan DKW Image Kak. Jadi DKW Image ini salah satunya produk dari saya sendiri untuk memberikan contoh ini loh bahwa portfolio saya seperti ini. Jadi di DKW Image sendiri juga banyak tim juga Kak. Jadi nggak saya sendiri. Jadi ada Mas Haryo, Mas Abdul Rozak. Lah mungkin sekarang beliau masih off dulu karena ada kesibukan yang lainnya. Jadi untuk detik ini saya masih single fighter sendiri Kak. Mungkin sebelum adanya Instagram ini dulu Kak Dani kayak nge-aplikasiin fotonya Kak Dani itu di mana sih? Kalau dulu waktu saya mulai SMP ini, karena dulu pernah belajar juga di media waktu di SMP, mungkin dulu masih terbatas nih di 2013-14 itu masih satu baru pertama Facebook lah, kita mengaplikasikannya di sana semua Kak. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, mungkin keterbatasan kita untuk waktu itu akses itu akhirnya di situ sih. Ada salah satu juga di platform ketika saya di SMK, ada platform yang menurut saya ini mungkin coba-cobalah, itu di photographer.net gitu sih Kak. Jadi itu kayak semacam wadah buat teman-teman fotografer meng-up hasil, iya. Terus berkembangnya waktu ya mungkin sekarang Instagram, terus media sosial yang lainnya Twitter gitu sih Kak. 500 pixel kalau saya nggak pakai itu sih karena mungkin pasar untuk saya tidak di situ. Tapi kalau teman-teman yang lain pasti ada yang pakai di situ sih Kak. 500 pixel itu, terus di photographer.net gitu Kak. Oke. Kak Dani ini udah suka ngefoto kan mulai dari lama. Kak Dani itu suka foto dalam genre apa sih? Mungkin kalau dulu genre apa, kalau sekarang sukanya lebih ke genre apa gitu? Oh iya, jadi untuk awal dulu sih Kak, aku lebih suka foto pemandangan sih Kak. Foto pemandangan, jadi foto landscape. Awalnya dulu suka landscape ya karena satu suka pemandangan, memang dari aku sendiri suka pemandangan, suka ke alam-alam gitu sih Kak. Akhirnya berjalannya waktu terpatahkan karena ada satu hal yang memang harus saya harus saya pindahkan genre saya karena foto landscape ini membutuhkan waktu yang banyak. Mungkin kalau saya harus berangkat ke pantai harus ya itu kan harus kita pertimbangkan nih Kak. Iya, Terus waktu, terutama waktu Kak. Karena kalau sekarang saya juga punya kesibukan masing-masing nih. Jadi ya itu saya harus berkorbankan foto landscape saya menjadi fotografer sport gitu Kak. Berarti kayak suka lebih ke kayak ngefoto orang-orang sepak bola gitu. Iya, salah satunya ya itu sih Kak. Kalau olahraga kan banyak Kak, ada foto sepak bola, futsal, basket, badminton, semua olahraga saya foto Kak. Karena kalau di Malang sendiri, kalau menurut saya yang dulu awal mula untuk fotografer sepak bola dulu terciptanya DKW Image itu dulu saya sama almarhum Mas Abi. Jadi dia salah satu founder dari biaremania.net.
saya sama beliau berkolaborasi, ayo bikin foto komunitas, berapa nih pasarnya, manut mas gitu, karena kita masih baru terjun, jadi nggak tahu pasaran di Malang berapa. Kalau di Jakarta udah banyak, udah tinggi kak. Mungkin harganya mulai 500 bahkan lebih. Kalau kita mau ikut harga Jakarta nggak bisa kak, karena kalau di Malang kita harus tahu dulu pasarnya seperti apa. Itu di tahun 2018 kak, 18 awal itu. Kalau Kak Dani ini bisa dikatakan seperti tadi itu mulai fotografer kan mulai dari Kak Dani mulai dari kecil nih. Pasti ada dong hal yang membuat seperti menantang buat Kak Dani dalam fotografi ini. Apa sih Kak hal yang menantang atau serta pengalaman-pengalaman yang menarik dari Kak Dani selama ini yang nggak bisa Kak Dani lupain gitu? Kalau menantang, kalau sekarang kan saya udah di genre di sepak bola nih kak, olahraga. Ya tantangannya adalah saya harus bisa lebih baik untuk foto saya di olahraga semaksimal mungkin. Mungkin saya dulu bisa seperti ini juga banyak teman-teman media, teman-teman olahraga juga yang mensupport. Salah satunya waktu itu almarhum Mas Yuyung Abdi gitu sih kak. Jadi beliau ini salah satu redaktur foto di Jawa Pos. Waktu itu saya SMP, ingat pertama kali ikut seminar di Malang, di salah satu kampus di Malang. Saya bertemu beliau dan saya pakai masih seragam, dan saya bilang, "Om, aku pengen kok sampean." Dari situlah beliau sering komunikasi, berawal dari Facebook dulu kak. Facebook, gimana kabarmu, sampai gitu almarhum. Terus sampai tanya, wih apik fotomu, kan dulu masih pengaplikasiannya kan foto saya saya upload di Facebook nih kak. Terus bertahap di Instagram kita sering kita follow-followan. Terus kita komunikasi, diskusi foto yang baik kayak gini. Terus ada juga Mas Habibi ini dulu fotografer di Malang Pos. Dia juga khusus sport sih kak. Jadi beliau juga ngasih saya pengarahan, wah fotomu elek, hapusan, sampai kayak gitu kak. Jadi kayak benar-benar ada satu hal yang benar-benar saya diingatkan dengan cara mereka yang masing-masing. Mungkin kalau Mas Yuyung Abdi ini, oh bro gini bro, mungkin kalau Mas Habibi mungkin lebih keras. Kalau menurut saya sih cara mereka adalah cara-cara yang membuat saya bisa seperti ini, gitu sih kak. Lalu pada waktu Kak Dani sampai ini Kak ngefoto orang, apa sih yang membuat Kak Dani pengalaman yang menarik itu? Ya pengalaman menarik sih sebenarnya ketika saya liputan dibayarin sih kak, waktu itu di 2018 kalau nggak 19 ya, ke Singapura waktu itu saya sama media saya cuma difasilitasi cuma sedikit nih kak, cuma terus akhirnya saya memberanikan diri untuk akses liputan di sana. Terus akhirnya yaudah kita bisa ambil sisi lain dari liputan di sana sih kak. Jadi nggak tentang seputar bola pertandingan, tapi sisi menariknya, humanisnya adalah kita bisa komunikasi dengan orang banyak sedunia di Singapura waktu itu. Waktu itu ada pertandingan Manchester United, trofeo kalau nggak salah, Manchester United, Juventus sama Inter, itu sih kak. Yang terakhir nih Kak Dani, banyak nih para pejuang Bawi Karsu yang mempunyai ketertarikan di bidang fotografi ini, tapi mereka masih nggak tahu nih cara buat mengaplikasikan masih belum tahu tekniknya. Terus kayak kalau nanti fotonya tuh mau digimanain itu mereka mungkin masih bingung. Mungkin dari Kak Dani sendiri ada tips and trick buat pejuang Bawi Karsu? Boleh tuh Kak di-sharing di sini. Oke, kalau sebenarnya sebenarnya kalau kita belajar teknik semua sama kak. Ibaratnya tekniknya untuk fotografi sama semua, entah itu kameranya apa, lensanya apa, selama dasarnya kuat
mulai dari pengenalan ISO, shutter speed dan lain-lain. Ini kalau aku rasa udah paham fungsinya, ya mungkin foto itu akan lebih bagus sih Kak. Cuma yang membuat kita harus belajar lagi adalah jangan takut memotret. Itu aja sih pesan saya. Jadi jangan takut untuk memotret apapun itu. Jelek, ulangi lagi. Masih kurang, coba lagi. Jadi kita harus memposisikan, aku harus punya foto seperti apa dulu nih. Jadi gitu. Jadi kita memotivasi diri kita sendiri dari misalkan contoh foto seperti apa. Minimal kita hampir mirip dengan foto apa yang kita misalkan cari atau contohkan tadi. Ada referensi. Misalkan nih, saya pengen moto kayak punyanya teman saya nih, Mas Firman, fotografer basket di NSH di Jakarta. Ya gimana caranya aku hampir mirip meskipun tidak sama Kak. Dari situ ada kepuasan tersendiri ketika foto kita hampir sama. Itu pasti. Itu tidak bisa dipungkiri. Lah dari situ kita bertahap bagaimana kita minimal dari contoh itu tadi kita mengaplikasikannya gimana. Mungkin sekarang banyak kan platform-platform nih Kak, mulai Instagram, Facebook, sosial media. Mungkin awalnya kita di situ Kak. Lah dari situ ngalir dulu nih. Mungkin nggak perlu banyak hashtag nih Kak ya. Suatu saat pasti kita bakal dilirik secara bertahap sama orang-orang. Maksudnya dalam artian orang-orang di sekitar kita tahu bahwa misalkan nih si A ini ternyata pintar foto ya, fotonya bagus-bagus. Pasti suatu saat ketika orang di sekitarnya pasti akan merekomendasikan, butuh foto siapa nih? Pasti ke anak A gitu. Jadi memang dari proses itu nggak cuma 1 tahun 2 tahun sih Kak. Dalam artian selama kita bisa kembali lagi tujuan kita apa dulu, terus kita benar-benar fokus dan kita pada jalurnya, terus ya kita butuh doa dari orang tua yang terakhir itu, support dari orang tua. Itu yang kuncinya sih. Kunci utamanya itu. Segitu. Nah, nggak kerasa banget ya, udah 10 menit aja kita ngobrol-ngobrol tentang fotografi. Seru banget nggak sih, mulai dari awal Kak Dani terjun di bidang fotografi, lalu pengalaman-pengalaman yang menarik dari Kak Dani, lalu tips and trik buat kalian yang ingin terjun di bidang fotografi. Gimana nih kalian, udah pada tertarik belum pada bidang fotografi? Jangan lupa komen di bawah. Terima kasih buat Kak Dani udah nyempetin waktunya di hari ini. Siap. Dan segitu dulu di Share Nemenin podcast kalian di hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bravo Bawi Karsu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.